every day. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo 여러분. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman PPG, selamat datang di kanal YouTube Sri Kandi Putri. Selamat menonton video mata kuliah Seminar Pendidikan PPG Prajabatan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Check it out. Selama mempelajari mata kuliah pembelajaran sosial emosional, saya memahami bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan hubungan sosial. Saya mempelajari 5 kompetensi utama berdasarkan kerangka Kasel, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, saya menyadari pentingnya peran guru sebagai teladan sosial emosional melalui pendekatan EMC2, seperti empati dan kesadaran diri, agar mampu menciptakan suasana belajar yang positif. Pengalaman belajar yang paling berkesan bagi saya adalah pada topik 3 saat mendalami pendekatan experiential learning, karena pendekatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran dapat menjadi proses yang menyenangkan dan bermakna jika peserta didik dilibatkan secara aktif melalui pengalaman nyata. Dari sini, saya juga belajar bahwa mengenali gaya belajar peserta didik penting agar proses belajar bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Terakhir tentang school well-being, saya memahami bahwa kesejahteraan emosional, baik peserta didik maupun guru, sangat memengaruhi kenyamanan belajar di sekolah dan menjadi dasar terciptanya lingkungan belajar yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan semua pihak. Pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik saya rasakan saat mempelajari teori gaya belajar berdasarkan Kolb pada topik 4. Meskipun isinya relevan, penyajiannya terasa teoritis dan kurang dihubungkan langsung dengan contoh konteks kelas yang nyata. Pengalaman menarik tapi kurang berguna tidak saya temui, karena semua topik berkaitan langsung dengan peran guru dalam membangun pembelajaran yang sehat secara sosial dan emosional. Menurut saya, pengalaman yang tidak menarik dan tidak berguna juga tidak saya alami. Setiap bagian materi menguatkan perspektif saya tentang pentingnya kesejahteraan emosional di sekolah. Yang terjadi adalah, saya mulai menyadari bahwa peran guru dalam menciptakan ruang belajar yang sehat bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga menjadi teladan dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang baik, dan menciptakan iklim kelas yang positif. Hal ini terjadi karena seluruh pembelajaran berfokus pada pembentukan karakter dan kompetensi sosial emosional peserta didik, serta mengembangkan pemahaman bahwa guru juga perlu merawat kesehatan emosionalnya agar dapat memfasilitasi peserta didik secara utuh. Artefak pembelajaran yang saya pilih adalah hasil kerja kelompok dalam ruang kolaborasi topik 3, yaitu tugas menyusun siklus penerapan experiential learning pada jenjang SMP yang terintegrasi dalam kegiatan rutin sekolah, pembelajaran intrakurikuler, dan kehidupan sosial peserta didik. Ruang kolaborasi topik 3. Silakan klik link pada kolom komentar. Atau scan barcode ini. Link keseluruhan artefak pembelajaran sosial emosional bisa diakses pada link yang ada di kolom komentar atau scan barcode ini. Saya memilih artefak ini karena secara langsung mencerminkan pemahaman dan penerapan nyata dari pembelajaran sosial emosional melalui pendekatan experiential learning. Artefak ini juga menunjukkan integrasi siklus pembelajaran, mengalami, merefleksi, berpikir, dan bertindak ke dalam aktivitas harian peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas, serta melibatkan kolaborasi guru, peserta didik, dan orang tua. Bagian dari artefak yang paling mendukung refleksi saya adalah contoh-contoh nyata pada mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi teks, pidato, yang dikembangkan dalam beberapa siklus pembelajaran sosial emosional, seperti kesadaran diri, empati, manajemen emosi,
hingga pengambilan keputusan. Setiap siklus mencakup peran guru, ungkapan verbal guru kepada peserta didik, peran orang tua di rumah, dan tujuan pembelajaran yang spesifik. Hal ini menunjukkan penerapan konkret dari teori experiential learning dalam membangun kompetensi sosial emosional peserta didik. Jika saya mengajar nantinya, saya akan menerapkan pembelajaran yang mendukung penguatan sosial emosional peserta didik melalui aktivitas yang mendorong empati, kesadaran diri, dan kerjasama. Saya akan menjadi guru yang reflektif dan sadar peran, serta menjadikan ruang kelas sebagai tempat aman bagi peserta didik untuk mengekspresikan diri. Saya akan menggunakan experiential learning sebagai pendekatan utama agar peserta didik dapat belajar melalui pengalaman nyata, berpikir kritis, dan membentuk hubungan sosial yang sehat di dalam kelas. Sekian dan terima kasih.